Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza dengan NPM 221201666. Di sini saya akan memaparkan presentasi saya, presentasi makalah yang berjudul Tata Cara Penanganan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Upaya Hukumnya. Masuk ke latar belakang masalah. Dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, pelaku usaha pada dasarnya bersaing untuk mendapatkan konsumen dan meningkatkan keuntungan. Persaingan seperti ini sangat diperlukan agar pasar tetap hidup, harga tetap wajar, dan konsumen mendapatkan pemilihan yang lebih baik. Namun, dalam praktiknya, tidak semua persaingan berjalan dengan cara yang sehat. Ada pelaku usaha yang berusaha menguasai pasar dengan cara-cara merugikan pesaingnya. Misalnya, membuat perjanjian untuk menetapkan harga bersama, membagi wilayah pemasaran, atau menyalahgunakan posisi dominan. Tindakan seperti ini disebut sebagai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan tentu saja berdampak buruk bagi pelaku usaha lain maupun masyarakat luas. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah membentuk aturan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menugaskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebagai lembaga yang mengawasi dan menangani dugaan pelanggaran di bidang persaingan usaha. Seiring perkembangannya dunia usaha yang semakin kompleks, aturan mengenai cara menangani perkara di KPPU juga terus diperbaharui. Beberapa aturan yang menjadi pedoman saat ini yaitu PP nomor 44 tahun 2021, Peraturan KPPU nomor 2 tahun 2023, serta Perma nomor 3 tahun 2021. Aturan-aturan tersebut menjelaskan mulai dari bagaimana suatu laporan diterima dan ditindaklanjuti, sebagaimana pemeriksaan dilakukan, sampai sebagaimana putusan dikeluarkan. Selain soal proses pemeriksaan di KPPU, hal yang tidak kalah penting adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak puas dengan putusan. Adanya keberatan ke pengadilan niaga dan kasasi ke Mahkamah Agung menunjukkan bahwa putusan KPPU tetap berada di bawah pengawasan peradilan, sehingga hak para pihak tetap terjamin. Di sisi lain, untuk memastikan putusan tidak hanya berhenti di atas kertas, tersedia juga mekanisme penyidikan pidana dan permohonan eksekusi melalui pengadilan negeri apabila putusan tidak dilaksanakan. Dengan berbagai aturan dan prosedur tersebut, penting untuk memahami bagaimana sebenarnya proses penanganan perkara persaingan usaha dijalankan, serta apa saja pilihan upaya hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, makalah ini yang saya buat membahas secara jelas mengenai tata cara penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta upaya hukum yang dapat ditempuh dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Di sini saya memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua, apa saja bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak terhadap putusan dalam perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Masuk ke pembahasan, yang pertama tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dilaksanakan melalui hukum acara KPPU. Prosesnya dimulai dari dua jalur, yaitu laporan masyarakat atau pelaku usaha atau inisiatif KPPU berdasarkan temuan sendiri. Setelah laporan diterima atau indikasi ditemukan, KPPU membentuk majelis komisi untuk melakukan penyelidikan awal, memanggil para pihak, serta mengumpulkan bukti-bukti. Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan pendahuluan, yaitu pemeriksaan singkat untuk menentukan apakah perkara layak dilanjutkan. Jika ada indikasi kuat pelanggaran, masuk ke pemeriksaan lanjutan, yang meliputi pemeriksaan administratif, pemeriksaan pokok perkara, dan proses pembuktian. Pada tahap ini, majelis menguji bukti, perilaku pelaku usaha, serta dampak terhadap pasar. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, majelis komisi melakukan musyawarah dan membuat putusan yang dibacakan dalam sidang terbuka. Jika terbukti terjadi pelanggaran, KPPU menjatuhkan sanksi administratif kepada terlapor. Masuk ke pembahasan yang kedua
yaitu bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak terhadap putusan dalam perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama ada mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Jadi terlapor dapat mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari setelah menerima putusan KPPU. Pengadilan negeri akan menilai kembali pertimbangan hukum dan pembuktian yang dilakukan oleh KPPU. Yang kedua ada bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jika masih tidak puas dengan keputusan pengadilan negeri, para pihak dapat mengajukan kasasi dalam 14 hari sejak putusan diterima. Mahkamah Agung menilai penerapan hukumnya, bukan fakta perkaranya. Yang ketiga ada penyidikan pidana. Jika pelaku usaha tidak mengajukan keberatan tetapi juga tidak melaksanakan putusan KPPU, maka putusan tersebut diserahkan kepada penyidik. Ketidakpatuhan ini dapat diproses pidana dan putusan KPPU menjadi bukti permulaan yang cukup. Yang terakhir yaitu fiat eksekusi oleh pengadilan negeri. Apabila putusan KPPU sudah berkekuatan hukum tetap namun tetap tidak dijalankan, KPPU dapat meminta pengadilan negeri mengeluarkan fiat eksekusi agar putusan dapat dilaksanakan secara paksa. Jadi, kesimpulannya, secara keseluruhan, sistem penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia telah memiliki aturan dan prosedur yang jelas. KPPU menjalankan proses pemeriksaan secara terstruktur, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan hingga pengambilan putusan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, PP Nomor 44 Tahun 2021 dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023. Dengan demikian, tata cara penanganan perkara dan mekanisme upaya hukum dalam persaingan usaha berperan penting dalam menjaga iklim usaha yang sehat, adil, dan bermanfaat bagi pelaku usaha, masyarakat, serta perekonomian secara keseluruhan. Dengan begitu, presentasi saya telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.